Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pembelajaran berbasis multiple intelligence yang beranggotakan 4 orang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lili Irvania NIM 13, Trisna Levia Safitri NIM 6, Luluk Mukaroma NIM 14, dan Winda Fitri Anggraini NIM 31. Nah, selanjutnya di sini tuh kami akan menjelaskan tentang logika matematika. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan pengertian logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika atau logic smart itu merupakan kemampuan seseorang dalam menghitung, mengukur, dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Secara bahasa, logika itu berasal dari kata logos atau bahasa Yunani yang artinya itu kata, ucapan, dan pikiran. Nah, kecerdasan logika dikenalkan oleh Prof. Howard Gardner itu kecerdasan logika matematika itu sering dipandang dan dihargai lebih tinggi dari jenis kecerdasan lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada cara melatih kecerdasan logika pada anak, yaitu ada 6. Nah, yang pertama itu kita bisa menempelkan poster-poster matematika seperti perkalian, penjumlahan, kemudian pengurangan, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu kita dapat mengajarkan kepada anak itu cara berhitung yang menyenangkan dan mudah dilakukan di mana saja, misalnya dengan jari, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu beri anak alat untuk menghitung seperti sempoa apabila mereka belum lancar menghitung, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu belikan komik-komik matematika dan pelajaran lainnya untuk mengatasi kelemahannya pada pelajaran lain, seperti itu. Yang kelima, berilah stimulasi dengan program komputer yang mengajarkan teknik membaca logis. Dan yang keenam itu, jika kita mempunyai waktu luang, ajaklah anak itu bermain. Misalnya itu permainan yang menggunakan logika, misalnya permainan catur atau teka-teki, kemudian tebak-tebakan, dan lainnya. Nah, kemudian di sini tuh ada ciri-ciri dari logika matematika. Nah, yang pertama itu ciri-ciri dari logika matematika itu yang pertama merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. Kemudian yang kedua itu mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitas, waktu, dan hubungan sebab dan akibat. Kemudian yang ketiga itu menggunakan simbol-simbol abstrak untuk menunjukkan secara nyata atau konkret, baik objek maupun konsep. Kemudian yang keempat itu dapat menunjukkan keterampilan pemecahan masalah secara logis. Kemudian yang kelima itu memahami pola-pola dan hubungan-hubungan. Kemudian yang keenam itu mengajukan dan menguji hipotesis. Kemudian yang ketujuh menggunakan bermacam-macam keterampilan matematis. Dan yang kedelapan itu menyukai operasi yang kompleks. Ya, yang 9 ini berpikir secara matematis dengan mengumpulkan bukti, kemudian membuat hipotesis, merumuskan berbagai model, mengembangkan contoh-contoh tandingan, dan membuat argumen-argumen yang kuat. Nah, itu menjadi ciri-ciri dari logika matematika. Nah, yang ke-10 ini menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah matematis dan mengungkapkan ketertarikan dalam karir. Kemudian yang ke-11 itu menciptakan model-model baru atau memahami wawasan baru dalam ilmu pengetahuan alam dan matematika. Nah, dari dari 11 ciri-ciri dari logika matematika itu merupakan menjadi sebuah ciri-ciri dari logika matematika. Kemudian di sini ada komponen inti dari logika matematika. Nah, yang pertama itu ada kemampuan abstraksi. Nah, yang pertama ini kemampuan abstraksi. Nah, kemampuan abstraksi itu merupakan kemampuan menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata. Dalam arti
mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek permasalahan itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada kemampuan logika berpikir. Nah, kemampuan logika berpikir ini tuh merupakan suatu tindakan menganalisis situasi sehingga akan menghasilkan solusi yang masuk akal. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada pemahaman yang spesifik. Nah, pemahaman yang spesifik ini tuh merupakan kemampuan seseorang dalam memaknai atau mengkonstruksi suatu konsep yang ada berdasarkan pengetahuan dasar, yaitu pengetahuan dasar yang dimiliki dengan menggunakan kata-kata sendiri dan mampu membuat hubungan dengan pengetahuan yang baru, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu kekuatan intuitif. Nah, kekuatan intuitif ini itu merupakan istilah untuk kemampuan memahami serta istilah kemampuan memahami sesuatu itu tanpa melalui penalaran rasional atau intelektual. Seperti pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan kekuatan intuitif. Kemudian yang kelima itu adalah kemampuan menggunakan rumus atau formula. Nah, kemampuan menggunakan rumus atau formula ini merupakan kemampuan untuk menghitung informasi numerik menggunakan formula, yaitu sama seperti menggunakan kalkulator, mengurangi, mengalihkan, dan membagi. Nah, dalam pelajaran ini akan menunjukkan cara menggunakan referensi sel untuk membuat formula sederhana, seperti itu. Nah, yang keenam itu ada daya ingat atau imajinasi berpikir matematika. Nah, daya ingat atau imajinasi berpikir matematika itu merupakan daya pikir matematika untuk membayangkan atau dalam angan-angan atau menciptakan gambaran seperti lukisan, karangan, dan sebagainya. Nah, menciptakannya tersebut itu berdasarkan kenyataan atau pengalaman seseorang secara umum, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat yaitu sistem simbol kecerdasan logis matematis. Menurut Gartner 2003 menjelaskan bahwa sistem simbol kecerdasan logis matematis meliputi bahasa percakapan, bentuk seni seperti musik. Anak juga mampu mengembangkan teori yang kompleks mengenai teori berpikir. Akan tetapi, anak seringkali mengalami kesulitan, diantaranya yaitu pada kemampuan bahasa, membaca, dan menulis, perhitungan operasi, serta perhitungan operasi-operasi. Dan ada kegiatan yang menyenangkan bagi anak, diantaranya yaitu ketika bermain permainan angka. Menurut Armstrong 2008 menjelaskan bahwa kemampuan logika matematik meliputi kemampuan menyelesaikan masalah, mengembangkan masalah, mengenal warna, dan menciptakan sesuatu dengan angka dan penalaran. Yang kelima yaitu profesi dalam kecerdasan logika matematik. Menurut Muspiro 2008 menjelaskan bahwa kecerdasan logik matematis ini merujuk pada kemampuan seseorang dalam berhitung, berpikir sistematis, dan berpikir logis. Kecerdasan ini juga melibatkan sejumlah keterampilan komputasi, analisa pola dan hubungan, memprediksi ketepatan dan waktu. Kecerdasan logis matematis ini juga dapat dilatih melalui klasifikasi dan urutan kegiatan, permainan, dan bermain logika serta teka-teki. Anak yang memiliki kecerdasan logika matematika akan menjadi diantaranya yang pertama yaitu ilmuwan. Ilmuwan merupakan profesi, gelar, atau capaian profesional yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang mengabdikan dirinya. Yang kedua yaitu akuntan. Akuntan adalah seseorang yang memonitor dan mencatat alur keuangan yang ada pada perusahaan atau organisasi. Yang ketiga yaitu dokter. Dokter adalah seseorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokter untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapinya dengan menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Yang keempat yaitu insinyur. Insinyur adalah seseorang yang bekerja di bidang
engineering, dan mampu menggunakan ilmunya untuk menghasilkan sesuatu benda yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu ahli statistik. Ahli statistik merupakan suatu proses menerapkan teori dan metode untuk mengumpulkan, mengatur, dan menafsirkan meringkas data numerik untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan. Yang keenam yaitu area otak kecerdasan logika matematika. Menurut Sabrina 2018 menjelaskan bahwa otak merupakan organ paling penting pada makhluk hidup, khususnya manusia karena bertindak sebagai pusat koordinasi. Otak kiri lebih unggul pada hal-hal yang berhubungan dengan logika dan rasio manusia, kemampuan menulis dan membaca, serta merupakan pusat dari matematika. Orang yang dominan dengan otak kirinya akan lebih pandai melakukan analisa dan proses logis, akan tetapi kurang pandai dalam hal-hal yang berhubungan dengan sosial. Oleh karena itu, orang yang dominan dengan otak kirinya akan mengutamakan logika dalam mengambil keputusan dan melakukan sesuatu dengan perhitungan yang matang. Menurut Markham 2003 menjelaskan bahwa kecerdasan logika matematika memiliki wilayah primer di hemisfer kiri bagian depan atau lobus frontal. Lobus frontal pada otak sering dipandang sebagai area akademik atau kognitif. Lobus ini bertugas untuk berpikir, membuat perencanaan, memecahkan masalah, dan melakukan penilaian. Lobus frontal pada hemisfer kiri memiliki tugas kalkulasi dan perhitungan rumit. Saya akan menjelaskan tentang pola tumbuh kembang logika matematika PAUD. Adapun pola perkembangan dapat dilihat meningkatkan kecerdasan logika matematika pada anak usia dini, antara lain ada anak umur 0-1 tahun. Anak sangat suka mengamati apa saja yang ada di sekitarnya yang dapat dijangkau dengan mudah. Kemudian ada umur 1,5 tahun sampai dengan 2,5 tahun. Ia akan mulai mengklasifikasi objek-objek mungkin berdasarkan warna, bentuk, dan fungsi. Atau apabila di usia ini anak mulai berbicara, kesadaran terhadap konsep besar dan kecil akan berkembang dan memasuki tingkat konsep lebih besar ataupun lebih kecil dengan membandingkan berbagai benda yang ada di sekitarnya. Kemudian umur 3-4 tahun, anak mulai menyukai kegiatan menyusun benda berdasarkan urutan kecil ke besar. Di usia ini, anak telah berada dalam tahap perkembangan, berpikir untuk menimbang dan mengukur. Anak usia 3 tahun sudah mulai menyadari konsep pola tertentu, misalkan kancing yang disusun dengan pola warna tertentu seperti warna biru, merah, kuning, hijau. Nah, anak usia ini sudah dapat meniru susunan dengan pola yang sama. Jadi konsep logika lain yang mulai berkembang adalah konsep tentang hubungan sebab akibat. Lalu ada hal-hal yang relatif bisa diukur, yaitu mengenai ciri-ciri diri sendiri, mengenal warna, mengenal konsep persamaan dan perbedaan, mengelompokkan benda berdasarkan warna dan bentuk. Kemudian mengenal macam-macam rasa dan bau, menentukan posisi luar dalam, atas bawah, kemudian mengenal bangun geometris seperti persegi panjang, segitiga, dan lingkaran, dan mulai mengidentifikasi bentuk geometri dengan benda yang ada di sekitarnya, seperti mengenal uang logam. Anak tersebut akan mengetahui bahwa uang logam tersebut menyerupai bentuk lingkaran seperti itu. Kemudian benda seperti lemari tersebut menyerupai bentuk persegi panjang seperti itu. Kemudian mengenal waktu dengan matahari seperti siang, malam. Lalu mengenal lambang bilangan 1-10. Kemudian ada usia 4-5 tahun, di mana anak usia ini biasanya sudah mulai memahami konsep bilangan dan berkembang kepekaannya terhadap konsep ukuran-ukuran yang ada di sekitarnya. Nah, hal-hal yang relatif bisa diukur yaitu
mengenal lebih banyak ciri-ciri diri sendiri dan mengenal persamaan dan perbedaan dirinya dengan orang lain. Kemudian menghubungkan ukuran dengan benda yang ada di sekitarnya, lalu menghubungkan bentuk geometri dengan benda yang ada di sekitarnya. Kemudian memperkirakan ukuran jumlah, panjang pendek, berat ringan, benda-benda yang ada di sekitar anak ataupun yang sering ditemui oleh anak. Kemudian ada mengurutkan benda berdasarkan warna, ukuran, jenis di permukaan dengan pola tertentu. Kemudian ada mengamati perubahan bentuk cair, beku, uap, dan embun. Kemudian menentukan posisi kiri kanan, depan dan belakang. Kemudian mengenal konsep waktu berdasarkan kegiatan, mengenal konsep hari, lalu mengenalkan konsep dan lambang bilangan 1-20. Lalu kemudian bentuk-bentuk karya di masyarakat. Adapun bentuk-bentuk karya di masyarakat dalam mengembangkan konsep angka dapat dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, menghitung. Tahap awal menghitung pada anak adalah menghitung melalui hafalan atau membilang. Jadi masyarakat ini khususnya orang tua dapat mengembangkan kemampuan melalui kegiatan bernyanyi, bermain jari, atau permainan yang menggunakan angka. Misalkan dengan menghitung banyak jari di 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Lalu bisa juga menggunakan bernyanyi seperti 1, 1 aku sayang ibu, 2, 2 juga sayang ayah, 3, 3 sayang adik kakak, 1, 2, 3 sayang semuanya. Nah, bisa diajarkan seperti itu melalui bernyanyi. Kemudian yang kedua yaitu hubungan 1-1. Maksudnya adalah menghubungkan satu dan hanya satu angka dengan benda yang berkaitan. Teknik ini bisa dilakukan melalui kegiatan sehari-hari. Misalkan mengetahui angka 2, maka masyarakat atau orang tua bisa memberikan 2 bola serta menulis angka 2. Jadi hubungan 1-1 ini yang dimaksud itu seperti orang tua menulis angka 2, maka orang tua juga harus menyiapkan 2 bola tersebut. Maka akan mengetahui bahwa angka 2 itu ternyata 2 bola, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu menjumlah, membandingkan dan simbol angka. Ketika orang tua meminta anak mengambilkan 3 buah bola dan anak membawa 3 buah bola, maka anak tersebut mengerti tentang konsep jumlah. Anak yang paham urutan angka akan tahu bahwa kalau menghitung 3 bola dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri, maka jumlahnya akan sama. Anak yang paham konsep perbandingan akan paham benda yang lebih besar jumlahnya lebih banyak, lebih sedikit, atau sama. Ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan masyarakat atau orang tua dalam mengembangkan konsep angka, yaitu bisa meminta anak menghitung jumlah korek api yang sudah disusun. Banyaknya korek api sebanyak angka 1-10. Jadi orang tua menyiapkan korek api dan menyusunnya sebanyak 1-10. Maka nanti anak akan menghitungnya berapa banyak korek api yang sudah disusun oleh orang tuanya. Itu. Kemudian yang kedua, meminta anak menghitung jumlah sendok sebelah kanan dan sebelah kiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan dan di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas belajar untuk menstimulasi logika matematika. Nah, ada beberapa permainan yang dapat dilakukan selain bermain congklak, yaitu kita bisa mengajak anak untuk bermain kartu angka atau kata lain dengan flashcard. Nah, permainan ini menggunakan kartu yang bergambar dan memiliki angka. Anak diajak untuk mengidentifikasi angka. Pada tingkat lanjut, anak akan dapat diperkenalkan dengan konsep matematika yang lain seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Stimulasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak anak menyelesaikan puzzle. Nah, puzzle ini itu merupakan potongan dari bentuk utuh. Nah, diusahakan untuk bentuk utuh itu merupakan bentuk gambar atau bentuk favorit
yang menarik sehingga dapat disukai anak dan anak akan tertarik untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Nah, dengan mencari potongan puzzle dan mencocokkannya dengan bentuk lain, anak dapat mengasah kemampuan logikanya dan mengasah kemampuan pemecahan masalahnya. Kemudian cara lain adalah dengan mengajak anak berdiskusi, misalnya menanyakan sesuatu terkait pola hubungan sebab akibat atau perbandingan. Dengan melakukan diskusi terkait hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, kita itu secara tidak langsung mengajak anak untuk berpikir logis. Nah, tidak hanya itu, pada saat yang sama pendekatan antara orang tua dan anak juga akan terjalin. Kemudian mengajak anak berbelanja juga menjadi salah satu stimulasi anak dalam mengasah kecerdasan logika matematikanya. Sebab ketika anak melihat interaksi antara orang tua dengan penjual, secara tidak langsung anak akan belajar konsep matematika. Bahkan jika terjadi tawar-menawar harga, anak akan belajar tentang konsep matematika berupa pengurangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peralatan atau media pembelajaran yang dibutuhkan pada pembelajaran logika matematika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran media flanel. Nah, media flanel itu merupakan media pembelajaran visual yang dibuat dari kain flanel berbagai warna yang menarik bagi anak. Nah, media flanel ini juga dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Kemudian, dalam pengembangan media flanel ini diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan logika matematika dasar anak, yaitu berpikir simbolik. Nah, seperti pengenalan angka beserta sejumlah benda-benda yang sesuai dengan angkanya. Nah, kemudian penggunaan media papan flanel ini akan memberikan anak kesenangan ketika bermain dan mendorong anak untuk aktif selama menggunakan media flanel. Kemudian media flanel ini didesain dengan bentuk tiruan yang penuh warna sehingga anak akan tertarik untuk belajar dan anak akan tertarik untuk memainkannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.